Hi guys, welcome back to my channel. Day 9, One Day, One Knowledge. Hari ini pas banget aku barusan kelar nonton satu video yang ngebahas tentang kenapa sih kita itu sering banget kalau mau ngobrol sama orang baru, ya, mau kenalan sama orang baru, ya intinya mau berteman lah atau apapun itu, kita tuh kadang canggung gitu, awkward lah, ngerasa awkward banget. Apalagi kalau di tengah-tengah orang-orang yang lagi di tengah keramaian, kayak gitu. Nah, ternyata faktor salah satunya itu adalah kita itu mengalami yang namanya spotlight effect. Nah, apa sih spotlight effect itu? Spotlight effect ini adalah yang kita kenal sebagai kita itu ngerasa kayak kita adalah titik pusat perhatian orang lain, kayak gitu. Baik itu dari atas sampai ke bawah. Ya, itu namanya spotlight effect. Teman-teman, spotlight effect ini terkadang menjadi hal positif, ada pula menjadi hal negatif. Tapi kebanyakan di zaman kita sekarang, di eranya generasi Z, ya, di generasi kita ini nih, terkadang spotlight effect ini terjadi yang mengakibatkan dampak yang sangat-sangat negatif. Apa itu? Kita jadi malu, kita jadi ragu, kita jadi insecure, kita jadi nggak berani, dan masih banyak lagi. Salah satu halnya adalah ya, kita malu untuk kenalan sama orang. Kita malu untuk menjadi diri kita sendiri. Kita jadi malu untuk melakukan sesuatu hal-hal yang harusnya itu positif, yang seringkali itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Contohnya apa? Yang paling ngetren zaman sekarang adalah kita untuk ngebuat konten di tengah keramaian. Ya, jangan kan itu, kita foto di tengah keramaian aja kadang malu, kayak gitu. Karena kenapa? Kita ngerasa kita adalah spotlight effect, gitu. Kita ngerasa kayak kita ini adalah titik perhatian orang. Ah, malu dia ini mau foto di sini. Ah, malu kita mau nge-vlog di sini. Mau ngeluarin handphone aja tuh untuk mendokumentasikan satu hal. Kita pengen nge-vlog, kita pengen nge-videoin satu hal gitu ya. Kita malu gitu. Padahal orang-orang tuh nggak peduli sama kita, guys. Hidup kita tuh nggak sepenting itu di mata orang lain, gitu loh. Terlalu banyak hal-hal yang orang lain itu lebih pentingin. Mereka punya masalah pribadi kok, mereka punya masalah masing-masing, mereka punya kehidupan masing-masing, mereka punya aktivitas masing-masing, kayak gitu loh. Even ketika kita mau ngonten di tengah orang banyak pun, misalkan kita mau ngomong, "Hai guys, aku hari ini lagi di sini, di sini, di sini." Even kita ngomong kayak gitu aja di tengah orang paling lihat kita berapa lama sih? Ya paling 1-2 detik guys. Karena kenapa? Ya orang pasti lewat doang. Nggak mungkin kita selamanya kayak diliatin sama orang terus. Nggak akan. Kita nggak sepenting itu, gitu loh. Nah, itulah salah satu dampak negatif dari kita ngerasa menjadi titik perhatian orang atau yang kita kenal sebagai spotlight effect tadi, gitu loh. Sampai ada kita ngerasa malu, jadinya kita tuh nggak mau lagi deh nge-vlog, kayaknya aku takut dinilai sama orang kayak gini gitu. Padahal orang nggak ada waktu untuk menilai kita nggak sepenting itu, kayak gitu loh. Nah, makanya yang aku baru tahu zaman sekarang adalah ternyata spotlight effect ini sering banget kejadian di lingkungan sekitar kita khususnya, gitu loh. Nah, makanya nggak heran ya, kebanyakan di generasi kita, ya, itu sering banget orang jadi malu, orangnya tuh lebih canggung, orang tuh lebih jadi orang yang tertutup lah, introvert yang kita kenal, kayak gitu. Padahal mereka nggak sadar kalau spotlight effect itu mereka nggak akan dapetin kalau mereka berpikir aku ya aku, nggak peduli orang mau menilai apa, karena orang masih banyak hal yang perlu dipikirin kok, gitu. So, intinya adalah coba kita untuk lawan rasa ketika spotlight effect itu muncul di hadapan kita. Ada rasa kita kepikiran, kayaknya aku jadi titik perhatian orang deh. Enggak, itu loh. Jadi, lakuinlah hal-hal positif walaupun di tengah orang banyak, di tengah keramaian, is okay. Karena justru kalau kita berani melakukan hal positif di tengah keramaian orang, itu sebuah kebanggaan untuk kita. Apakah kita nggak mau dipandang orang luar biasa ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan hal-hal positif, ngonten contohnya, ya kan?
kita ngajakin kenalan orang-orang baru. Itu hal positif yang harus kita banggakan. Karena di generasi kita khususnya, nggak semua orang bisa kayak itu. So, maybe enough. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.